Mitos lantai 4 angker di sebuah gedung bukan cerita asing bagi kita. Angka 4 dianggap sebagai kesialan atau mengundang kematian, berawal dari kepercayaan budaya Asia seperti di Tiongkok, Jepang, Korea, dan juga di Indonesia. Karena kepercayaan budaya ini, angka 4 sangat dihindari dalam penggunaannya untuk nomor rumah, plat nomor kendaraan, termasuk lantai gedung. Angel tentu tahu mitos ini. Dia adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan dengan kewajiban shift pukul 9 malam hingga 7 pagi hari berikutnya. Gedung kantornya bertingkat dan ada lantai 4-nya. Angel juga sudah diperingatkan oleh rekan-rekan kerjanya biar tidak kaget kalau tiba-tiba lift kantornya bisa saja menghampiri lantai 4 di luar keinginan kita. Angel mengesampingkan cerita itu. Gue gak ada kepentingan lantai 4. Toh ruangan kerja gue juga lantai 2. Malam itu terasa dingin. Lorong kantor terasa lembab dan gelap. Angel menggunakan jaket lengkap dengan topi dan masker untuk menghalau angin malam yang menyertainya. Tapi Angel sudah biasa. Namanya juga shift malam. Mendekati lobi gedung kantor, Angel menyapa Pak Satpam yang berjaga di malam hari. Permisi, Pak. Sesampainya di depan lift, Angel dihampiri angin dingin. Kombinasi angin dari AC tua dan angin malam dari luar membuat Angel merinding. Angel melangkah masuk ke dalam lift dan menekan tombol angka 2 tanpa basa-basi. Sambil menunggu pintu lift tertutup, ia menurunkan matanya ke lantai, menunggu lift naik, menuju ke lantai tujuannya. Angel santai dan pandangannya masih tertuju ke lantai lift. Namun, suara pintu terbuka tak kunjung terdengar. Padahal tujuannya hanya naik 2 lantai saja. Lift berhenti. Angel bernafas lega. Ia melihat layar kecil di atas tombol-tombol lift. Dan yang dilihatnya membuat jantungnya terasa jatuh. Angka 4. Lift Angel berhenti di lantai 4. Lantai yang selalu terlihat gelap dari luar gedung. Lantainya tak berpenghuni. Mimpi buruk Angel dimulai ketika pintu lift terbuka perlahan di lantai itu. Hanya ada satu pintu tepat di depan lift. Tidak ada palang atau papan nama perusahaan di sampingnya. Memang benar-benar lantai kosong. Entah kenapa, lampu remang tetap menyala di lorong pintu itu. Udara dingin, lembab, beraroma debu dan kain basah merayap masuk ke dalam lift. Pandangan Angel terpaku keluar lift. Sementara jarinya bergetar hebat saat ia mencoba menekan tombol 2 berkali-kali. Pintu lift tak kunjung menutup. Sensor pintunya seperti menolak. Tiba-tiba terdengar suara dengungan halus dari panel lift. Lampu indikator muatan yang biasanya mati mendadak menyala merah terang. Nafas Angel tertahan di tenggorokan. Tidak mungkin. Dia sendirian di dalam lift. Namun indikator beban menunjukkan kapasitas maksimal. Tidak sampai sedetik kemudian, ia merasa ruang di sekitarnya mendadak menyempit, seolah lengannya sedang bergesekan dengan sesuatu. Hawa nafas dingin di tengkuknya dan tekanan bahu-bahu yang tak kasat mata menghimpitnya ke dalam dinding lift. Lift itu tidak kosong. Lift itu penuh sesak dengan mereka yang baru saja masuk dari lantai 4. Setengah putus asa dan setengah ketakutan, Angel menghantam tombol tutup pintu dan lantai 2 secara bersamaan. Tutup. Aduh, cepet. Tutup kek. Tutup cepet. Tepat saat pintu mulai bergeser menutup, Angel bersumpah seperti sedang ditatap oleh puluhan pasang mata redup di sekitarnya. Berdesakan bersama-sama dengannya
di dalam lift itu. Lift itu turun dengan hentakan keras, seolah terbebani oleh muatan yang berat. Saat pintu terbuka di lantai 2, Angel segera berlari keluar dari lift. Jantungnya berdegup tak karuan, jarinya gemetar, dan nafasnya terengah. Cerita yang tadinya tidak ia pedulikan malah menjadi mimpi buruknya hari ini. Sebelum berlari ke meja kerjanya, ia sempat mendengar suara denting lift dari arah belakangnya. Suara pintu yang menutup kembali. Matanya menoleh cepat ke arah layar digital di samping pintu lift yang menunjukkan angka 4. Seakan membawa muatan penuh itu kembali naik menuju lantai 4.